Kita akan membahas mengenai macam-macam tugas yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Polri Muda. Nah, kayak apa sanak? Cocok aja kah kacamata? Iya. Sombong amat. Kita lepas dulu nah kacamata supaya cahayanya lebih terang, lebih dapat. Iya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam tugas yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia, teman-teman. Khususnya di tingkat Polres ya, teman-teman. Oke, jadi sebelum dilanjut video ini, jangan lupa buat kalian untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini, teman-teman, agar video ini lebih berkembang dan berkembang. Karena apa? Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi macam-macam tugas kepolisian yang pertama yaitu adalah SPKT atau biasa disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang mana tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan permintaan bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat izin atau keterangan surat keramaian dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi merupakan tugas yang ada di SPKT, teman-teman. Ya, selanjutnya yang kedua adalah Satintelkam. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu Satintelkam. Nah, untuk Intelkam adalah mempunyai tugas yaitu sebagai mata dan telinga yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini untuk menjaga keamanan guna melakukan pencegahan gangguan, ancaman dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Contoh misalkan membuat surat izin keramaian umum, pembuatan SKCK dan juga kegiatan masyarakat lainnya, teman-teman. Jadi itu merupakan adalah salah satu tugas dari Satintelkam. Kemudian yang ketiga adalah Satreserse Kriminal. Adalah tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan dan identifikasi, koordinasi dan pengawasan penyidik, pegawai negeri sipil PPNS, serta pengawasan proses penyidikan. Contohnya nih teman-teman, misalkan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Banyak yang dilakukan oleh Satreserse, misalkan adanya laporan penipuan, penculikan anak, itulah tugas dari reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya yang keempat adalah Satres Narkoba, yaitu mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, serta melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya, teman-teman, ataupun obat berbahaya lainnya. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari Satres Narkoba. Ya, jadi mengenai sabu, obat-obat pil-pil yang seperti itulah, itu merupakan tugas dari Satuan Narkoba. Tugas dari Satsamapta. Nah, mungkin kalian sudah tahu apa itu Satsamapta. Satsamapta adalah melaksanakan kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran adalah yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat ingin melakukan kejahatan, teman-teman. Nah, kemudian yaitu melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan Kamtibmas. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan penegakan hukum terbatas Gakumtas, contoh misalkan melakukan tindakan tipiring dan penegakan perda. Nah, Satsamapta juga melaksanakan pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas opsional kepolisian, kemudian melakukan penjagaan, pengawalan, patroli, TPTKP, tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian juga melakukan bansar atau bantuan SAR, dan juga melaksanakan dalmas atau pengendali massa pada saat sedang ada demo. Itu biasanya yang turun adalah bagian Satsamapta ya teman-teman. Nah, kemudian melakukan negosiasi kepada masyarakat pada saat demo dan juga melakukan tipiring, tindak pidana ringan. Nah, itu tadi merupakan tugas dari Satsamapta. Selanjutnya adalah tugas dari Satbinmas. Mungkin kalian juga sudah mengetahui apa saja tugas dari Satbinmas. Satbinmas merupakan anggota kepolisian yang biasanya melaksanakan anjang sana ke rumah warga maupun biasanya sedang melaksanakan door to door atau DDS di setiap rumah-rumah warga. Salah satunya di bawah Satbinmas adalah Babin Kamtibmas ya teman-teman, yang tugasnya selalu kunjungan ke desa dan melakukan DDS atau door to door system. Nah, untuk tugas Satbinmas sendiri adalah melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat atau Polmas, melaksanakan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa atau PAM swakarsa, kepolisian khusus atau Polsus, serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi adalah merupakan tugas dari Satbinmas teman-teman. Oke? Satpol Airut, mungkin kalian sudah pernah mendengar dan pernah melihat juga yang namanya Satpol Airut, yang mana dengan cirinya dia menggunakan baret berwarna biru dan juga menggunakan pakaian berwarna biru. Dan tugasnya yaitu adalah melaksanakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang meliputi patroli, penegakan hukum, melakukan pembinaan masyarakat di perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan di perairan, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal. Nah, jadi apabila terjadinya kecelakaan di perairan, itulah tugas dari Satpol Airut teman-teman. Ataupun ada korban tenggelam, salah satunya yaitu adalah tugas dari Satpol Airut. Nah, di kepolisian teman-teman juga ada yang namanya Sipropam. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui apa sih itu Sipropam. Sipropam dengan ciri khasnya yaitu menggunakan baret berwarna biru dan juga sabuk berwarna putih teman-teman. Nah, jadi tugasnya adalah melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin pengamanan internal pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu melaksanakan sidang disiplin atau kode etik profesi Polri serta penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi teman-teman. Selanjutnya itu adalah tugas dari Satlantas. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui apa saja tugas-tugas yang dilakukan oleh Satlantas. Selain melakukan plotting di pinggir jalan raya maupun melakukan pengawalan, jadi tugas Satlantas adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas teman-teman.
Selanjutnya yaitu melakukan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas teman-teman untuk masyarakat agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Utamakanlah keselamatan dalam berkendara baik roda 2 maupun roda 4. Patuhi juga rambu-rambu yang telah terpasang di jalan raya. Oke? Nah, itu tadi adalah macam-macam tugas yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, mohon untuk dipersiapkan mulai dari sekarang, baik kesehatan kalian maupun fisik kalian ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih berkembang dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.